Bayangkan kamu adalah seorang perempuan muda berusia 17 tahun yang tiba-tiba dijemput dari negerimu dan dikirim jauh ke kerajaan asing hanya untuk menikahi seseorang yang belum pernah kamu temui. Lalu di sana kamu harus jadi seorang ratu sendirian di negara asing. Tanpa satupun teman, akankah kamu bertahan? Atau justru kamu tenggelam dalam tekanan-tekanan yang mengelilingimu? Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Kisah tentang seorang ratu perempuan yang hidupnya tidak hanya dalam istana, tapi juga dalam badai. Dan hebatnya, dia memilih untuk tidak pernah menyerah. Hai, selamat datang di Mami Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Dan untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Charlotte dari Mecklenburg-Strelitz, koreksi aku kalau aku salah pengucapan ya. Lahir di Jerman pada tahun 1744. Dia bukan bangsawan utama, dia juga bukan anak orang paling kaya, tapi hidupnya tiba-tiba berubah total di usia remaja. Di tahun 1761, Raja George III dari Inggris memilihnya tiba-tiba sebagai istri. Tidak ada yang namanya masa pacaran, pendekatan, dan lain sebagainya. Tidak ada perkenalan, hanya murni penugasan. Bayangkan, kamu hanya punya waktu 6 jam sejak tiba di Inggris untuk menikah dan langsung berubah menjadi seorang ratu. Tanpa mengenal budaya, tanpa waktu adaptasi, saat itu Charlotte bahkan tidak bisa berbahasa Inggris dengan sempurna. Tapi dia tidak mengeluh, dia tidak menyerah. Dia tetap belajar. Dia belajar diam-diam, cepat, dan dalam diam-diamnya itu dia terus menambah ilmunya untuk semakin baik dan semakin baik setiap harinya. Karena dia tahu, ratu tidak boleh terlihat lemah. Charlotte dikenal lembut, cerdas, dan cinta damai. Tapi hidupnya sangatlah tidak mudah. Raja George III, suaminya, dia mengalami gangguan jiwa. Kadang waras, kadang hilang kendali. Dia harus menanggung rasa sakit melihat suaminya sendiri disiksa oleh penyakit tanpa bisa menolongnya. Dan selama 57 tahun pernikahan mereka, Charlotte menghadapi sendiri badai itu. Dia punya 15 anak, dia mendapat tekanan politik, dia mendapatkan pandangan rasis dari bangsawan. Rasis? Iya. Charlotte adalah perempuan berdarah campuran. Coklat kulitnya, tapi hitam rambutnya. Banyak yang mencibirnya, tapi dia tidak membalasnya dengan amarah. Sebaliknya, dia membalasnya dengan kekuatan. Di tengah penderitaan itu, Charlotte tetap berdiri. Dia mendirikan sekolah, dia mendukung seni dan musik, dan menjadi pelindung bagi orang-orang miskin. Bahkan, sekelas Beethoven pun menulis karya musik khusus untuknya. Dan tahukah kamu kalau dia adalah ratu yang pertama kali membawa bunga Bird of Paradise ke Inggris? Karena dia percaya bahwa keindahan itu tetap bisa tumbuh dimanapun saja, bahkan di tempat yang asing. Cari tahu ya, di mana asal mula bunga ini. Charlotte meninggal di usia 74 tahun, tapi warisannya tetap hidup. Kota Charlotte di Amerika malahan dinamai untuk menghormatinya. Bahkan sekarang para peneliti dan sejarawan percaya bahwa dia adalah salah satu ratu kulit berwarna pertama dalam sejarah Eropa modern. Ratu Charlotte mengajarkan satu hal penting. Kita mungkin tidak bisa memilih takdir, tapi kita bisa memilih cara menjalaninya. Kita mungkin dianggap berbeda. Kita mungkin ditempatkan di tempat yang sulit, tapi kita tetap bisa memilih untuk jadi kuat tanpa kehilangan kelembutan dan jati diri kita. Kita bisa tetap anggun meskipun di tengah-tengah badai. Jangan tunggu dunia mengenal siapa kita. Tunjukkan siapa diri kita. Seperti Charlotte, sang ratu dalam badai.